mencari dokter dan dia itu kan Krisnamurti, tapi Krisnamurti hilang tanpa jejak, gitu. Tidak ada kabar. Ya katanya sih dia nggak mau terganggu bisnis istrinya. Oke. Banyak yang bully nggak tahan malah dibulian. Ya udah, gue biarin aja kan. Kalau orang lain pasti saya hajar, tapi karena kawan ya udahlah diam-diam aja lah. Kita polus gitu ya udah gitu aja untuk kita. Oke. Tapi sekarang saya bertahan dan teman-teman gitu kan. Datang si Ilal, lu nggak ada kuasa lah. Kalau diajak gabung, mau antar istri lah, kemana-mana gitu kan. Waduh. Dan kamu tuh harus bersyukur sama Agus. Bisa makan lu gara-gara Agus. Kasih uang sama Pablo, kasih uang sama Inus TV. Buset. Kasih uang, orang nggak ada surat kuasanya. Baru pakai gaya-gayaan mau mundur gitu. Dari teman-temannya dari itu mengejek saya lu ngejek gue lah. Tapi lu ingat ya, lu nggak ada surat kuasanya, jangan main mundur-mundur. Dan saya nggak suka ya. Kalau ada anak buah saya diganggu orang atau saya disindir orang, saya nggak suka. Oke. Saya lagi kuliti mereka dengan sedetail mungkin gitu. Bahwa kita lagi berjuang membela kaum lemah, kamu buat satu beban dan fitnah dan lain sebagainya. Oke. Kan Hilal ini kan dulu diusir sama istrinya, kemudian tinggal di puskesmas. Terluntar-luntar lah dia dan orang untuk makan segala macam. Dibantulah sama Rizaldi. Dia minta bikin puasa, saya Rizaldi nggak mau, marah sama Rizaldi. Sekarang dia ngejek Rizaldi kan gitu. Jadi dia bilang kantor Barat dan junior tuh. Saya juga dari awal junior gitu, karena saya mendapat kesempatan. Nah, kalau dia masih senior ya tahu diri lah. Kenapa nggak dikasih kesempatan? Ya mungkin. Ya begitulah. Bukan kenakan tapi kekanak-kanakan. Ada Mas Farad gimana Mas dengan dua orang pengacaranya? Sementara Mas Farad harus berjalan dengan timnya sendiri. Biar Hilal dan Krisna ninggalin kita, mereka dua-dua masing-masing ngurus istrinya, jaga istri ya. Gak tahu siapa yang takut, mereka takut hilang istri atau istri takut kehilangan mereka. Ya ampun. Gue nggak peduli, ya. Gue terbiasa juga sendiri juga kan. Tujuan awal kan kalian kan mau ngetop, mau jadi pengacara hebat. Masuk TV kan semua, ya kan? Masuk TV sekeluarga semua. Ya mulailah kasus Cirebon, kasus ini. Ya. Kan semua keluar uang semua kalian ini. Tenaga, waktu gitu kan. Tiba-tiba menangani orang lebih parah lagi kok tempe. Nah, kalau Krisna masih mending diam-diam. Tapi kalau Hilal merasa mundur gitu kan. Dan jangan coba-coba aja. Saya tuh nggak peduli teman atau kawan atau lawan. Kalau dia melawan atau zalim sama orang buta, saya lawan. Mau itu sahabat saya, kalau dia zalim sama orang buta, saya lawan. Saya nggak peduli. Apalagi cuma melawan istri-istri mereka ini, ya. Mereka punya kawan-kawan saya ini, saya udah bilang, kamu orang kaya, orang hebat, dia jangan takut sama istri, ya. Terus, karena itu nggak akan menolong kamu. Kalau kamu ada apa-apa, bukan istri yang menolong kamu, teman yang bantu, ya. Makanya saya ingatkan para istri ini jangan ngatur-ngatur suami deh. Ini kacau nih pekerjaan kita membela hak asasi manusia. Gara-gara pesulat istri yang terlalu sayang sama suami, akhirnya jadi seperti ini. Gitu. Yang enak Farad Abbas ya, karena duda udah nggak perlu diatur-atur sama istri, jadi bebas mau kesana kesini. Geram Farad Abbas kuliti aib Hilal Ferhat dan Krisnamurti usai keduanya mundur menjadi pengacara untuk membela Agus. Kalian tahu nggak kemarin Krisnamurti yang sempat nyumbang uang untuk beli AC dan sekarang AC itu ada di rumahnya Wawa. Dan kemudian perlahan-lahan Krisnamurti mundur. Walaupun secara tidak langsung Krisnamurti mengatakan saya mundur untuk menjadi pengacara Agus, tapi hal itu dilakukan secara diam-diam. Dan kalian sudah tahu kan alasannya kenapa. Kemudian Bang Hilal sempat diinterview oleh awak media. Di situ kan Bang Hilal mengatakan bahwa uang donasi itu memang pantas untuk diberikan kepada penerima manfaat lain. Oleh karena itu, Farad Abbas jadi emosi. Dan kalian tahu nggak apa yang dilakukan oleh Farad Abbas? Membuka aib dari Krisnamurti dan juga Hilal. Dan tahu nggak yang ketar-ketir sekarang siapa? Saiful Jamil.
Kemarin Saiful Jamil sudah berjanji kan untuk beliin tiket pesawat, pulang pergi, kemudian hotel selama Agus dan tim berada di Singapura untuk pengobatan. Apa yang terjadi nanti kalau Saiful Jamil tidak bisa memenuhi janjinya? Saya yakin Farhad Abbas pasti akan menguliti aib dari Saiful Jamil. Yang mengikuti berita-berita dari Saiful Jamil, kalian pasti tahu kan kasus-kasus apa yang pernah didapatkan oleh Saiful Jamil. Dijamin, saya yakin 100%. Kalau berani Saiful Jamil mundur untuk membela Agus atau istilahnya membantu Agus, aibnya pasti akan dikuliti oleh Farhad Abbas. Jadi saya yakin banget sekarang ini Saiful Jamil ini ketar-ketir ya, kepikiran, aduh gimana nih? Saya sudah janjikan untuk bayarin tiket pesawat dan penginapan untuk Agus dan keluarga. Kalian bisa bayangkan berapa jumlah yang harus dikeluarkan oleh Saiful Jamil nantinya. Apakah itu sepadan dengan dugaan bahwa sebenarnya Saiful Jamil ini ingin pansos? Kenapa? Karena untuk saat ini Saiful Jamil itu sudah di blacklist di acara TV karena kasus yang pernah dialami sebelumnya. Makanya dengan cara ini Saiful Jamil mungkin lagi mencoba untuk nge-branding dirinya agar lebih dikenal lagi oleh publik. Tapi satu hal yang ditakutkan adalah kalau dia berhenti untuk membela Agus, yakin aibnya pasti akan dikuliti oleh Farhad Abbas. Mbak Novi, Bang Geri, Agus Salim, Wawa, Neneng, siapa dalangnya? Kasus uang donasi 1,3 M, siapa dalangnya? Kira-kira siapa dalangnya? Kita lihat di kolom komentar. Dalangnya kalau menurutku orang pertama yang ngechat Teh Novi minta bantuan. Andaikan itu semua tidak dilakukan, pasti ini semua tidak terjadi. Karena Teh Novi sebelumnya juga tidak kenal Agus. Benar juga sih, karena keluarga si Agus yang tadinya juga nggak kenal sama sekali. Anaknya Wawa, aku bosan kak, kayak nggak ada ujungnya, berlanjut terus dari 2024 berganti 2025. Bukan kelar malah nambah durasi. Sepertinya bakal ngalahin sinetron Tersanjung atau Cinta Fitri ya, yakin banget sih. Mungkin saja nanti di tahun 2025 kasus ini belum akan selesai. Yang aku takutkan Teh Novi kapok menjadi orang baik yang mau menolong orang yang butuh bantuan. Secara Teh Novi gercep kalau ada yang minta bantuan. Ada di sini yang berpendapat takutnya nanti Teh Novi itu kapok untuk bantu orang. Takutnya akan mengalami kejadian seperti Agus. Tapi semoga saja Teh Novi tetap semangat ya untuk membantu orang, karena apapun kata orang lain Teh Novi nggak perlu untuk menanggapi, cuekin aja, fokus saja untuk tetap membantu orang lain yang membutuhkan bantuan.